Salam sehat Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita perlu olahraga supaya badan kita sehat, kuat, tidak gampang sakit. Namun Bapak Ibu, Alkitab mengatakan ada yang lebih berguna daripada olahraga. Yuk kita lihat Alkitab kita. Kita baca di 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya, haleluya. Ibadah mengandung janji dan berguna bagi hidup sekarang maupun yang akan datang. Bapak Ibu, ibadah dalam bahasa Yunaninya eusebia, yang berarti kesalehan. Yuk kita mau belajar tentang ibadah atau kesalehan ini dalam 3 hal. Yang pertama, tadi dikatakan latihan badani. Latih, artinya apa? Kalau kita berlatih, tadi saya latihan olahraga, tentu kita ada sasarannya, ada tujuannya kenapa kita melakukan tersebut. Demikian juga, mari, saya sebagai salah satu Kahalkit mentor, ingin titip, mau berpesan pada semua orang tua jemaat Kahal yang diberkati oleh Tuhan. Ayo kita tumbuhkan latihan rohani bagi putra-putri Bapak Ibu semua. Kita mau biar anak-anak juga paham kenapa mereka beribadah. Punya sasaran. Seperti Paulus juga, dia memperjelas lagi kenapa keinginannya untuk hidup beribadah itu. Kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki, ini yang dikehendaki oleh Paulus, ialah mengenal Dia. Ini sasarannya dia, sasaran beribadahnya dia. Mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, Paulus, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita semua semakin paham kalau ibadah itu lebih berguna dari latihan badani. Dan kita mau pada kesempatan ini kita kembali renungkan. Kita setkan lebih lagi goal tujuan kita beribadah. Dan kita mau memiliki bukan sekedar ibadah seremonial biasa, tapi punya sasaran, punya tujuan yang lebih jelas lagi. Haleluya. Yang kedua, ibadah atau kesalehan itu butuh yang namanya ketekunan. Yuk kita baca di 2 Petrus 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Haleluya. Kepada ketekunan kesalehan. Artinya apa? Untuk kita mencapai kesalehan, ibadah, kesempurnaan ibadah kita perlu namanya ketekunan. Terus apa? Untuk kita bisa tekun,
firman Tuhan tadi yang kita baca di 2 Petrus 1 ayat 6 ini diajarkan tentang penguasaan diri. Ya, supaya kita tekun ini juga kita harus pikul salib. Ada penguasaan diri. Jangan mau kita itu dikalahkan, ibadah dikalahkan oleh hal-hal yang duniawi. Misal, hujan lebat. Nggak usah kebaktian dah, nggak usah berangkat ke gereja lah. Ayo, ada penguasaan diri, ada pikul salib. Supaya timbul ketekunan. Kalau kita ngomong, ya wis nurut keinginan daging, maka ketekunan itu tidak akan muncul, Bapak Ibu semua. Atau mungkin di jemaat Kahal nggak ada. Kalau kita sedang berusaha, kita berpikir Sabtu dan Minggu, itu kan banyak toko-toko tutup. Ini kesempatan untuk toko kita buka, supaya tidak ada pesaingnya. Kita nggak usah ke gereja-gerejaan, ayo kita buka usaha aja, jualan aja. Loh, saudara, Bapak Ibu semua, mau cari yang berguna di dunia ini saja, atau yang mencari yang berguna bagi sekarang dan akan datang. Kalau saya percaya seluruh jemaat Kahal memilih ibadah karena berguna bagi sekarang maupun yang akan datang. Haleluya. Dikatakan juga untuk dapat timbulnya penguasaan diri adalah pengetahuan. Ya, tentunya pengetahuan firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang membuat kita cerdas. Firman Tuhan ini yang membuat kita berpengetahuan. Kita tahu hal-hal yang bijaksana dari Tuhan. Mari, saya dorong Bapak Ibu, Saudara semua, kita mau lebih lagi. Kalau yang lalu-lalu kita sudah rajin, ayo tingkatkan lagi. Bagi yang belum rajin, ini kesempatan saudara ambil keputusan. Aku mau lebih mencari pengetahuan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mencari keintiman dengan firman Tuhan, supaya aku boleh meraih janji-janji ibadah tersebut. Haleluya. Dan yang ketiga, tadi di 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan berguna bagi masa yang akan datang. Nah, ini seringkali dunia ini menutup kita, membuat kita lupa, tidak sadar bahwa hidup abadi kita ini bukan di dunia, tapi di surga. Ya, untuk memperlengkapi pembahasan kita yang ketiga, Bapak Ibu Saudara semua, mari kita baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Haleluya. Jadi kita mesti sadar, di dunia ini kita itu firman Tuhan katakan sebagai pendatang atau perantau. Kehidupan abadi kita ada di surga. Yuk, biarlah kesempatan ini kita semakin mengerti. Sasaran kita bukan di dunia ini, tapi di surga. Kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dunia ini, tapi kita juga akan terus nikmati berkat Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak juga membaca di Filipi 3 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya. Bapak Ibu,
Firman Tuhan pada kesempatan ini biarlah mencelikan kita, masuk, menyadarkan kita bahwa kita adalah kewargaan kerajaan surga. Hidup kekal bersama Yesus Kristus di surga. Ini yang menjadi sasaran kita orang-orang percaya. Haleluya. Biarlah 3 hal yang sudah saya sampaikan ini, mari kita sebagai orang tua, sebagai oma opa yang punya cucu, ayo kita mau tunjukkan 3 hal ini. Dan biarlah putra putri Bapak Ibu semua, cucu, om, tante semua boleh melihat keteladanan kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.